Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah sistem pendaftaran siswa baru online menggunakan PHP dan MySQL. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa jadinya dan gimana caranya, silahkan ditonton dulu aja videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja mulai. Sebelumnya di sini saya telah membuat sedikit catatan ya untuk belajar kita pada kali ini agar sedikit lebih terarah ke depannya. Jadi di sini kita akan belajar membuat sistem pendaftaran siswa baru online sederhana pada salah satu SMK yang ada di Indonesia. Untuk front end-nya atau tampilannya kita menggunakan HTML dan CSS. Lalu untuk back end-nya atau bahasa pemrogramannya kita menggunakan PHP 7 ya atau PHP native. Kemudian untuk text editornya, di sini saya menggunakan Sublime Text. Untuk teman-teman, bila di laptopnya ada Notepad++, Dreamweaver, silahkan digunakan saja ataupun yang lainnya ya. Kemudian untuk web servernya, di sini saya menggunakan SAMPP versi 7.2. Buat teman-teman yang belum ada SAMPP-nya, silahkan di-download dulu aja, terus langsung install. Kemudian untuk user yang menggunakan sistem kita ada dua. Yang pertama adalah calon siswa ya, atau pendaftar, yang kedua ada admin atau panitianya. Kemudian di sini untuk database-nya kita menggunakan MySQL ya. Kemudian kita akan membuat satu database dengan nama db_php. Di dalamnya ada dua tabel, tabel pertama tabel pendaftaran dan tabel kedua tabel admin. Tabel pendaftaran ini untuk menampung data pendaftar atau data calon siswa ya atau data pesertanya. Seperti yang teman-teman lihat ya, untuk struktur tabelnya seperti ini. Di sini ada 10 kolom atau 10 field. Dan ini untuk tipe-tipe datanya. Kemudian ini untuk panjang datanya. Untuk fungsi dari masing-masing tipe data, silakan teman-teman googling aja, karena di Google sudah ada banyak mengenai penjelasan tipe-tipe data. Kemudian untuk nama tabelnya, di sini tb_pendaftaran. Dan untuk primary key-nya di sini adalah ID pendaftaran. Oke, selanjutnya adalah tabel admin. Nama tabelnya tb_admin. Dan struktur tabelnya ada 4 kolom atau 4 field. Ini tipe datanya, ini panjang datanya. Dan primary key-nya adalah ID admin. Kemudian ID admin ini disetting sebagai auto increment. Sip, untuk tabel database sudah jelas. Sekarang lanjut ke bagian bawah ya. Di sini ada format ID pendaftaran. Jadi kita akan membuat ID-nya seperti ini ya bentuknya P2020000001. Di mana P ini adalah singkatan dari pendaftaran. Kemudian 2020 ini adalah tahun kapan dia mendaftar. Lalu 00001 ini adalah nomor urut pendaftaran. Sip, selanjutnya ada format ID admin, sederhana aja ya. Kalau format ID admin ini cukup nomor urut kayak ini ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya begitu ya. Oke, untuk ID seperti itu. Sekarang untuk menu-menunya ya. Di sini untuk si calon siswa cuma ada menu pendaftaran atau halaman pendaftaran ya. Jadi si siswa ini atau calon siswa ini dia bisa mendaftar dan juga bisa ngeprint hasil pendaftarannya. Oke, selanjutnya untuk menu admin. Si admin ini cuma ada dua menu. Yang pertama ada data peserta dan ada menu keluar ya. Data peserta ini si admin cuma bisa lihat data peserta ya, kemudian lihat detailnya, lalu bisa hapus peserta, lalu bisa print ya semua peserta yang sudah mendaftar. Kemudian si admin juga bisa keluar dari sistem. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke admin, dia harus login terlebih dahulu ya. Namun login tidak ditulis, jadi seperti itulah. Sebelum masuk admin, dia harus login terlebih dahulu. Oke, mungkin itu sedikit catatan ya sebelum kita melakukan atau sebelum kita eksekusi tugas ini. Mungkin setelah melihat catatan ini, kayaknya kita akan membagi video ini menjadi beberapa video ya, agar tidak terlalu panjang untuk masing-masing videonya ya. Oke, sekarang kita langsung saja eksekusi. Yang pertama adalah kita jalankan dulu aja web servernya atau SAMPP-nya ya. Di sini saya akan coba jalankan SAMPP-nya, SAMPP control panel, dan ternyata sudah jalan ya. Sekarang tinggal close aja. Buat teman-teman yang belum jalan Apache dan MySQL-nya, silahkan di
Start dulu aja ya di sini, start, selalu start, silahkan di close aja gak apa-apa. Close. Selanjutnya adalah kita akan membuat database dengan nama db_psd. Oh iya, sebelumnya, mungkin di video pertama ini kita akan membuat database terlebih dahulu ya, lalu membuat file koneksi untuk menghubungkan database ini dengan web yang akan dibuat ya. Dan untuk pembuatan layoutnya atau formulir pendaftarannya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sip, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan mulai membuat database. Kita ketik aja localhost /dashboard. Oke, ini untuk versi sampai P-nya. Kita klik aja php-admin. Lalu di sini kita buat database baru, klik aja database. Lalu create database name ya. Database name-nya adalah db_psd. Lalu create. Sekarang kita akan membuat tabel, namanya adalah tabel pendaftaran. db_pendaftaran. Number of column 10 ya. 10 kolom. Kita go. Sip, kita close aja ini. Kita lanjut membuat nama-nama kolomnya. Yang pertama ID pendaftaran. Tipe datanya char. Panjang datanya 10. Kemudian dia primary key. Kita setting dia indeksnya primary key. Lalu go. Selanjutnya ada tanggal kapan dia daftar. Kita kasih aja dia date. Terus ada tahun ajaran. Kita kasih dia varchar, panjang datanya 9. Lalu ada jurusan, nama peserta ya. Oke. Jurusan varchar 50, ada nama peserta 50 juga. Kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. TMP lahir, kasih varchar 50. Kemudian untuk tanggal lahir, kita kasih date. Date-nya nggak usah ditulis panjang datanya. Kemudian JK, jenis kelamin, kita kasih enum dan nilainya laki-laki dan perempuan ya. Cuma 2 itu aja. Oke, enum ya. Enum, lalu kita akan setting isinya laki-laki, perempuan. Yang lainnya hapus aja. Go. Selanjutnya ada agama dan alamat peserta. Agama, varchar 15, kemudian alamat peserta. Alamat peserta kita kasih teks aja. Oke, sampai sini sudah selesai, kita langsung save. Save. Tabel pendaftaran sudah selesai dibuat, sekarang kita buat tabel admin. Buat tabel admin, tb admin. Number of kolomnya, di sini ada 4 kolom. Sudah, kita langsung go. Kemudian untuk nama-nama kolomnya, ID admin, nama, user, password. ID admin, kita kasih integer, untuk panjang datanya 11 ya. Biarkan aja, kemudian kita akan setting dia sebagai primary key auto increment. Primary key, go auto increment. Sip, ya, A itu auto increment ya. Lanjut, nama admin, varchar 50, kemudian username, varchar 50, lalu password, varchar 100. Coba cek. Oke, sama ya. Kita akan coba langsung tekan tombol save. Sip, sudah berhasil. Sekarang kita akan coba input manual dulu untuk admin ini ya. Kita akan coba insert satu data dulu. ID admin biarkan saja kosong karena sudah kita setting auto increment. Nama adminnya misalkan
Julfikar. Lalu username-nya admin. Username-nya admin, passwordnya admin. Passwordnya kita akan kasih MD5 dia ya. MD5 seperti ini. Oke, kita go. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita klik browse. Nah, ini data kita ya. ID admin otomatis 1, nama admin Julfikar, username admin, passwordnya sudah terenkripsi ya. Kita gak ada yang tahu apa passwordnya. Oke, selanjutnya adalah untuk database sudah selesai. Sekarang kita akan membuat satu file koneksi untuk menghubungkan database ini dengan web yang akan kita buat nanti. Sip, kita akan mulai coding. Kita buka text editor kita. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kita akan buat file baru, new file. Kita akan save, simpan di dalam local disk C sampai P, lalu folder htdocs. Di sini kita akan buat folder baru dengan nama PSP. Sip, enter, lalu enter lagi. Di dalam sini kita simpan filenya dengan nama koneksi.php. Lalu save. Sip, kita akan mulai coding membuat script untuk mengkoneksikan database dengan web yang akan kita bikin. Kita akan buka PHP pembuka ya, PHP pembuka seperti ini. Ups. Lalu di sini kita akan buat variabel host ya. Nilainya adalah localhost. Kemudian variabel user, nilainya adalah root. Lalu variabel password maksudnya ya, nilainya 0. Kemudian nama database-nya, nilainya adalah db_s ya, yang udah tadi kita buat sebelumnya. Ini untuk nama database-nya. Oke, sekarang kita lanjut membuat start. Di sini kita kasih komentar membuat koneksi database. Sekarang kita akan buat variabel con MySQL. Untuk nama variabel ini bebas ya, boleh con, boleh apapun, yang lain terserah. Ya, berhubung kita akan membuat koneksi, ya udah variabel con aja. Connect. Ada 4 parameter. Yang pertama, hostnya apa. Yang kedua, username-nya apa. Username database-nya. User. Kemudian password database-nya apa. Pas. Kemudian nama database-nya apa. Sip. Sekarang kita tes. Jika koneksi gagal, kita tampilkan error. Kenapa errornya kita tampilkan di sini? MySQL connect error. Variable con. Sip, kita akan coba panggil webnya ya. Seperti biasa caranya ketik localhost, garis miring, nama foldernya PSB. Enter. Oke, di sini kita akan menemukan satu file koneksi, diklik aja. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya. Berarti tandanya koneksi kita sudah berhasil. Coba kalau misalkan kita hapus deh nama database-nya ya, salah satu. Set seperti ini, jadi db_ps. Kita coba refresh apa yang terjadi. Nah, seperti ini tentunya akan muncul error. Di sini keterangannya error, database tidak diketahui ya, db_ps. Tidak ada database-nya ya, karena namanya db_psb. Oke, sip. Sekarang kita akan kembalikan lagi. Oke, untuk script koneksi sudah selesai sampai sini aja ya. Cukup simpel kan? Simpel sekali. Kita refresh dulu. Nah, seperti ini udah jadi ya. Oke, mungkin video pertama ini kita cukup sampai di sini dulu aja ya. Untuk pembuatan layout formulir pendaftarannya kita akan buat di video berikutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.